Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang kode dan kodar. Pengertian kode dan kodar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Nah, pengertian kode dan kodar menurut secara bahasa dan secara etimologinya. Kode secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa kode merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Pada surah Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Artinya, tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersesat dalam kitab dahulu sebelum kejadiannya. Pada surah Al-A'raf ayat 8, wa kullu syai'in indahu maqdar, dan segala sesuatu bagi Tuhan telah ada hinggaannya. Yang ketiga, ada ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, yakni dengan sepenuh hati bahwa segala hal yang telah, sedang, dan akan terjadi pada diri kita ini adalah kehendak dari Allah. Yang kedua, menerimanya dengan ikhtiar dan tawakal keputusan Allah. Yang ketiga ada qanaah, yaitu menerima apa-apa yang Allah berikan kepadanya, baik buruk maupun baik. Yang keempat, pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, bersabar menghadapi ujian Allah. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, termasuk orang beriman. Untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang itu berkata, "Engkau benar, kami pun benar." Ia bertanya, lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Nah, yang kedua, lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Ali subhanallahu wa ta'ala berfirman, "Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan." Yang ketiga ada sabar. Beriman kepada qada dan qadar juga akan meningkatkan kesabaran. Yang keempat ada selalu berusaha. Keimanan kepada qada dan qadar membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dan juga ada dalil naklinya dari surah Al-Imran ayat 195 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la uti'u amala amilin minakum." Artinya, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara dari sunnah ialah dalil-dalil dari fitrah. Adapun berdasarkan fitrah,
bahwa iman kepada qadar adalah sesuatu yang telah dimaklumi secara fitrah, baik dahulu maupun sekarang, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali sejumlah kaum musyrikin. Kesalahannya tidak terletak dalam menafikan dan mengingkari qadar, tetapi terletak dalam memahaminya menurut cara yang benar. Karena itu Allah berfirman tentang kaum musyrikin, yang artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Adapun contoh qada dan qadar, yaitu qada yang pertama ada rezeki, kematian, jodoh, dan umur. Kalau qadar yang pertama ada orang yang miskin tetapi karena ia selalu berdoa dan berikhtiar menjadi kaya. Yang kedua, orang yang bodoh tetapi karena ia rajin belajar dan berdoa menjadi pintar. Yang ketiga, orang yang sakit karena ia rajin berobat menjadi sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.